Oke, selamat datang di perkuliahan riset operasi, di mana ini pertemuan kedua ya teman-teman ya. Jadi ini saya materinya masih materi untuk pertemuan kedua gitu. Jadi nggak saya skip pertemuan kedua karena kalau mata kuliah ini kan nggak bisa di skip satu sesi atau satu materinya. Gitu. Oke teman-teman, untuk di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang membuat formulasi model matematis atau model matematika. Jadi ada beberapa tahapan dalam membuat model matematika. Oke, yang pertama, ini saya refresh kembali. Waktu itu kita sempat lihat ya, tahapan-tahapan formulasi model matematika. Yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Jadi ada istilahnya yang disebut dengan variabel keputusan atau decision variable. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi tujuan. Jadi nanti teman-teman dalam membuat formulasi model matematis, teman-teman terlebih dahulu diminta untuk menentukan nih apa variabel keputusannya. Lalu kemudian akan diminta membentuk fungsi tujuan. Lalu yang terakhir menentukan constraint atau kendala atau batasan. Di referensi lain biasanya disebut dengan constraint. Constraint kan artinya juga kendala ya, hambatan, batas. Jadi kalau di sini kita pakai bahasa Indonesia ya kendala atau batasan. Tiga hal ini adalah basic dari membuat formulasi model matematis. Oke, kita contoh ya. Contoh yang pertama, silakan teman-teman baca soalnya, saya bacakan bareng-bareng ya. Sebuah perusahaan memproduksi dua macam produk. Jadi ada produk A dan ada produk B. Oh sebentar, saya buatin sapu ini dulu. Jadi biar kita bisa coret-coret di sini. Ini saya adalah oke. Udah. Oke. Jadi ada dua macam produk, ada produk A dan ada produk B. Setiap unit produk A, oke kita tulis dulu ya. Ada produk A, bentar. Jadi dia ada produk A dan dia punya produk B. Jadi kita tulis aja apa yang kita temukan gitu. Lalu kemudian setiap unit produk A membutuhkan 30 unit sumber daya 1, 40 unit sumber daya 2, dan 20 unit sumber daya 3. Maksudnya adalah ini untuk membuat produk A kita butuh bahan material atau bahan 30 unit gitu. Entah apa materialnya. Kebetulan di sini tidak disebutkan case-nya apa ya. Jadi untuk membuatnya ini butuh 30 unit sumber daya 1. Ini tidak disebutkan sumber dayanya apa. Sumber daya itu bisa banyak hal ya teman-teman. Bisa manusia, waktu, kemudian bahan bakunya apa gitu, raw materialnya apa dan sebagainya. Jadi tidak dijelaskan apa di sini dalam contoh. Oke, kita tulis dulu. Untuk membuat unit produk A, kita butuh 30 unit sumber daya 1. Berarti, misalkan kayak gini aja. Kita butuh 30 unit sumber daya 1. Kita tulis pakai singkatan nanti sumber daya SD ya. Sumber daya 1. Ini kenapa saya katakan bahwa ini akan lebih mudah kalau pakai papan tulis. Oke, kemudian mana tadi ini sudah selesai. Kemudian 40 unit sumber daya 2. 40 unit sumber daya 2. SD 2. Ini terserah ya, pakai 1 biasa atau Romawi juga boleh, sumber daya 2. Oke, udah. Sudah lagi kan? Dan 20 unit sumber daya 3. Jadi berapa? 20 unit. 20 unit sumber daya 3. SD
3. Oke, teman-teman harap perhatikan karena ini akan jadi basic yang akan teman-teman butuhkan sampai ke depannya. Sudah, ini untuk produk A. Kemudian untuk produk B kita butuh 20 unit. Oke, bentar, saya ganti spidol. Kita akan butuh 20 unit sumber daya 2. Oke, untuk produk B ini, ya, dia butuh 20 unit sumber daya 2. Oke, kemudian apalagi, dan 25 unit sumber daya 3. Oke, berarti di sini untuk produk B dia tidak menggunakan sumber daya 1 ya. Jadi 25 ya. Dan 25 unit sumber daya 3. Oke. Ini untuk sumber daya untuk penyusun produk ini. Kemudian ada lagi nih pernyataannya, sumber daya 1, 2, dan 3 masing-masing mereka cuma tersedia ada batasannya ya. Jadi sumber daya 1 ini ada 1500. Ini maksudnya adalah stoknya. Ini tadi karena dia berbicara satuannya unit ya, dia beritahu satuannya unit, berarti ini pasti bentuknya barang gitu, ada fisiknya. Berarti kemungkinan ini materialnya ya teman-teman ya. Part atau partnya mungkin. Oke, sumber daya 1 dia stoknya maksimal 1500 tersedianya. Ini 1500. Sumber daya 2 Oke, sumber daya 2 jadi berapa? Sorry, ini sumber daya 2 2500. Kalau yang sumber daya 3 2000 ya. 2500 yang sumber daya 3 jadi nggak kelihatan 3 ini deh. Sumber daya 3 2000. Maksudnya adalah di sumber daya 1 ini dia maksimal stoknya ini adanya 1500 gitu. Kalau sumber daya 2 yang dibutuhkan oleh produk A dan produk B ini ya dia hanya ada 2500. Sumber daya 3 untuk membuat produk A dan produk B di stoknya ada 2000. Kemudian produk produk A dan B memberikan keuntungan sebesar di sini 200 rupiah ya, kita pakai angka kecil aja. Produk A keuntungannya 200 rupiah gitu. Produk A dia untungnya, saya pakai ini aja, 200 rupiah ya tadi ya, 200 rupiah kan. Salah sih teman-teman mau nulisnya di mana, namanya juga ini kan masih coret-coretan ya. Kalau produk B 160, B 160. Oke. Apakah ada lagi terlewat? Untuk memenuhi permintaan konsumen pabrik, pabrik harus memproduksi 2 jenis kain tersebut. Ini maksud kalimatnya adalah pabrik nggak boleh nge-skip salah satunya. Ini kan sebenarnya kan kalau dilihat jelasin kain ya. Produk A ini kan lebih menguntungkan ya dibanding produk B ya, secara keuntungan. Tapi pabrik tidak boleh tidak memproduksi salah satunya. Jadi nggak boleh pabrik cuma udahlah, toh juga bahan baku yang digunakan sama ya untuk produk A dan produk B gitu. Meskipun produk A lebih banyak bahan baku yang digunakan. Udah kita produksi aja produk A karena lebih menguntungkan. Itu nggak bisa. Karena tadi harus memproduksi dua-duanya. Tentukan banyaknya produk A dan B yang harus diproduksi dan tentukan status sumber daya pada kondisi optimal. Maksudnya adalah intinya kita memproduksi A dan B itu berapa sih kuantitasnya?
kan kita nggak ada banyak alternatif ya. Kemudian A-nya berapa, B-nya berapa yang kita produksi gitu. Dan status sumber daya pada kondisi optimalnya berapa. Maksudnya kita gimana nih mengalokasikan sumber daya. Kalau yang 1500 ini udah pasti ya jatahnya si A semua kan. Lah ini dipakai sama si A, dipakai sama B. Gimana kita bagi? Kalau misalkan kita bagi pakai akal-akalan aja, feeling-feelingan, bisa. Dan nggak salah juga gitu. Misalkan, oke, 2.500 ya, 2.500. Jatahnya saya bagi 50% untuk A, 50%-nya untuk B. Bisa nggak? Ya bisa gitu. Bisa aja jadinya seperti ini misal. Kalau 50% dari 2.500 itu berarti 1.250 ya. 1.250 buat si A, buat A, yang artinya bisa menghasilkan berapa produk kalau 1.250 dibagi 20. Boleh pakai kalkulator. Nah, saya juga buka kalkulator ya, kalkulator HP. 1.250 dibagi 40, 31. Bisa menghasilkan 31 produk. Kalau buat si B, kalau buat produk B, dia bisa menghasilkan berarti 1.250 juga ya, dibagi 20. 62, Bu. Oke, 62. 62. Oke. Buat ini kan sisa ya tadi ya. Tadi sisanya berapa tadi ini? 40 dia butuhnya. Ini sisa 10. Nah, saya ganti spidol lagi. Untuk produk A, bahan bakunya masih sisa 10. Surplus 10. Untuk produk B, bahan bakunya sisa 50 ya. Ini sisa 50. Gitu. Bisa aja kita putuskan, oke, berarti setengahnya alokasikan untuk A, setengahnya alokasikan untuk B. Udah. Nah, kemudian sumber daya 3 gimana? Ya bisa aja kita pakai cara yang sama, alokasikan aja setengah-setengah gitu. Itu bisa. Jadi kan masih ada sisa-sisa-sisanya gitu. Nah, dari keputusan tersebut berarti kan kita memutuskan bahwa belum tentu kita bisa produksi 31 ya teman-teman. Belum tentu kita bisa produksi 60. Kenapa? Lihat lagi nih sumber daya tiganya. Sumber daya tiganya misalnya nih kita masih pakai hitungan akal-akalan. Sumber daya tiganya di sini saya kasih 50% lagi, saya bagi dua, saya nggak mau ribet misalkan. Bagi dua aja semua. Sumber daya 3 berarti setengahnya 1.000 ya. Oke, dari 1.000 ini si A dapatnya bisa ngeproduksi 2.000 bagi 20 berarti 100 ya. Si A bisa ngeproduksi 100. Kemudian kalau B, si B bisa memproduksi 2.000 ya. Sorry. 1.000 ya tadi ya si A ya. 1.000 bagi 20, 50 ya teman-teman ya. Kan dia cuma dapat 50% kan jatahnya. Sorry saya coret. Dia bisa memproduksi 50. Semoga bisa dibaca ya ini ya. Ini 50. Kalau B dia bisa memproduksi 1.000 dibagi 25 berarti 40 ya, 40. Oke, ini 40. Ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Terus videonya saya salah warna ya, nggak apa-apa. Ini yang saya lingkarin. Dan ini ya yang kita produksi kan. Nah, oke, untuk sumber daya 1, dia bisa pakai sepuasnya ya. Ya, intinya mentok sampai 1.500 dibagi 30. Nah, sumber daya 2, dia bisa produk A menggunakan sumber daya 2, dia bisa menghasilkan 31 produk. Sementara kalau untuk sumber daya 3-nya, dia bisa menghasilkan 50. Tapi kan nggak mungkin kan, dia menghasilkan 50 karena kepentok kekurangan bahan baku untuk sumber daya 2. Berarti produk A mentoknya dia bisa memproduksi 31 ya, karena kan angka terkecil ya. Kenapa angka terkecil?
ya gimana gitu, kekurangan bahan kan berarti kan. Kemudian untuk produk B, dia bisa memproduksi tadi berapa berarti kalau produk B? Kalau sumber daya 2-nya bisa ngasilin 60, sumber daya 3-nya dia bisa ngasilin 41. Berarti dia memproduksi 41. 41. Ini adalah kalau kita ngitung pakai feeling jaringan ya, ya pakai akal-akalan aja gitu, logikaan aja gitu. Bisa aja mungkin ada misalkan Mas Diko ternyata enggak, saya maunya karena A ini lebih menguntungkan, saya kasih dia jatah 70%. Yang B saya kasih cuma 30% aja, dan boleh-boleh aja gitu. Tapi kan case-nya ini kita mau nyari yang kondisi optimal. Kondisi optimal ketika kita berbicara tentang penjualan itu kan yang memberikan keuntungan yang paling besar. Berarti kondisi optimal adalah yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar di antara pilihan-pilihan lainnya gitu. Oke, kita simpan dulu angka ini. Misalnya kita hitungan akal-akalan kita segini ya. Nah, kalau kita coba pakai hitungan menggunakan model matematika, menggunakan riset operasi, seperti kemarin kan konsep riset operasi kan membantu kita membuat keputusan. Memang tidak ada keputusan yang totalis salah, itu tidak ada gitu, tapi ada keputusan yang optimal gitu. Bentar. Yang pertama, kita lihat tahapan-tahapannya. Menentukan variabel keputusan. Variabel keputusannya apa aja? Oh bentar, ini bisa kita gambar dalam tabel juga bisa ya. Kalau misalkan tadi ini kan kita uraikan seperti ini. Bisa juga kalian gambar tabel gitu. Kalau kalian lebih mudah untuk memahaminya menggunakan tabel. Ini soal tadi kalau juga ke tabel seperti ini. Produk A dia pakai sumber daya 1 sebanyak 30, sumber daya 2 sebanyak 40, sumber daya 3 sebanyak 20. B seperti ini. Kapasitasnya ini. Keuntungannya kelihatan ya. Ini juga bisa sebenarnya. Kalau atau urutan seperti ini juga nggak masalah. Yang penting model matematikanya jadi dengan benar. Itu aja. Oke. Yang pertama, kita menentukan variabel keputusan, teman-teman. Variabel keputusannya ini bebas. Kalian mau menggunakan namanya variabel ya. Kalian menggunakan nama saya digit, saya maunya huruf D. Boleh. D1 misalkan. Sama D2. Boleh juga. Nggak masalah. Karena memang kebetulan familiarnya kita menggunakan sesuatu hal yang masih misterius itu dengan X ya. Mr. X gitu. Masih dengan jumlah X gitu. Jadi kita memang suka menggunakan huruf X aja. Jadi kebetulan contoh ini kita pakai X ya. Nah, variabel keputusannya ada apa aja? Intinya adalah variabel keputusan itu apa yang kita cari. Di sini kan kita mencari produksi A sama produksi B kan. Berarti A dan B ini adalah variabel. Kita bisa aja nulis A sama dengan jumlah produk A yang harus dibuat, B adalah jumlah produk B yang dibuat. Itu boleh teman-teman. Jadi balik lagi terserah kalian mau menyimbolkannya apa gitu ya. Di sini kita pakai aja yang general ya. X1 dan X2. X1 adalah jumlah produk A yang harus dibuat, X2 adalah jumlah produk B yang harus dibuat. Nah, kalian kalau nulis keterangan variabel keputusan harus lengkap ya. Berarti kalau kita kan mencari jumlahnya kan, jumlah yang diproduksi ya. Jumlah apanya? Produk A. Oke. Diapakan? Dibuat. Bisa kalian buat atau jumlah produk A yang harus diproduksi, itu juga boleh. Atau jumlah produksi produk A, itu juga boleh. Intinya jelas ya. Karena apa? Variabel keputusan ini, misalnya nih, saya buat ini, variabel keputusan. Terus saya kasih ke orang yang belum tahu case ini gitu. Orangnya nggak baca case-nya ini. Nah, dia bisa tahu, dia langsung bisa ngerti. Oh, oke, yang dicari adalah jumlah produk A yang harus dibuat sama jumlah produk B harus dibuat. Jadi clear. Beberapa mahasiswa suka nulis variabel keputusannya cuman X1 sama dengan produk A, X2 sama dengan produk B. Itu kan masih belum selesai, masih menggantung modelnya. Belum jelas, informasinya nggak jelas sih. Oke, sudah ini clear ya. Oke, lanjut. Saya lupa nutupin yang lupa. Kemudian, kita intip lagi tahapan selanjutnya. Menentukan variabel keputusan sudah. Membentuk fungsi tujuan. Fungsi tujuan.
Kalau dalam matematika yang istilahnya fungsi itu biasanya bentuknya seperti ini ya, fungsi-fungsi. Ini jangan khawatir teman-teman, ini mudah dibaca ketika kalian sudah mengerti. Nah, fungsi tujuan. Kita mau ngapain sih sebenarnya di sini tadi? Menentukan kondisi optimal. Kita berbicara tentang produksi. Lalu di sini informasi yang disampaikan adalah keuntungan. Ya namanya keuntungan, kita mau dia maksimal atau minimal? Maksimal, Bu. Maksimal ya, kan fungsi tujuan itu dia hanya ada minimum sama maksimum. Kalau cuma nol, ya ngapain gitu ya. Oke, maksimum berarti fungsi tujuannya adalah memaksimalkan atau memaksimumkan profit perusahaan. Ini kalau secara bahasa. Atau ini, kita simbolkan biasanya max Z. Dia pakai simbol Z. Bu, saya mau pakai simbol O, boleh? Boleh. Cuman memang kalau dari referensi-referensi yang ada di buku, kebanyakan mereka menggunakan simbol Z. Jadi biar lebih setara aja teman-teman. Nggak masalah kan pakai simbol apapun gitu. Oke, ini max Z. Oke, sudah sampai sini. Lalu sama dengan, ini abaikan dulu angka 200 sama 160. Yang diproduksi apa? Produk A sama produk B. Tadi kan kita simbolkan X1 sama X2 ya. Oke, kita tulis X1 dan kita tulis X2 gitu. Yang kita maksimalkan profit. Berarti kan produk A ini pasti ada profitnya dong. Tadi berapa di data kita? Profitnya adalah 200 untuk produk A, 160 untuk produk B. Maka kita tulis 200 ini untuk produk A, 160 untuk produk B. Berarti kan ini maksimal keuntungan yang kita dapatkan adalah sama dengan 200 keuntungan untuk setiap produksi produk A dikali jumlah produk A yang kita produksi ditambah dengan keuntungan produk B yang sebesar 160 ini dikalikan dengan jumlah produk B yang harus kita buat. Jadilah fungsi tujuannya seperti ini. Max Z sama dengan 200x1 ditambah 160x2. Udah. Teman-teman sampai di sini sudah berhasil merumuskan fungsi tujuan. Ini aja sih informasi aja. Tadi kan keputusan kita berapa produk A dan B harus dibuat dan nilai optimal untuk setiap variabel keputusan. Nilai optimalnya maksudnya berapa nilai X1 dan berapa nilai X2. Ini yang akan kita cari nantinya teman-teman. Cuman cara mencari X1, X2-nya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena ada banyak metode untuk mencari nilai X1 sama nilai X2. Yang kemarin ingat, kita akan belajar grafik atau metode grafis, dan metode simplex, dan beberapa metode-metode turunan lainnya. Itu untuk apa? Untuk ini, mencari tahu si X1 sama X2 ini. Bu, kalau produknya ada 3 gimana? Nambah kan, berarti ya udah X3 sama dengan gitu kan datanya gitu. Keuntungannya gimana Bu? Ya cari tahu perusahaan ngambil keuntungan berapa. Misalkan X3 ini untuk produk C ya berarti ya. X3 ini keuntungannya anggaplah 150. Ya udah berarti plus 150 X3. Makanya semakin banyak variabelnya, otomatis akan semakin panjang fungsi tujuannya gitu. Oke, sampai sini jelas? Kalau ada yang ditanyakan boleh. Oke, jelas ya. Untuk model matematis. Ini apakah ini sudah selesai? Belum. Ini kan baru sampai nomor 2 tadi ya. Mundur lagi. Sekarang nomor 3. Menentukan semua kendala atau batasan. Kenapa adanya batasan ya? Kita sadar bahwa kan kita sumber daya kita terbatas. Di suatu perusahaan, tenaga kerja itu terbatas gitu kan. Apalagi ya, mesinnya terbatas gitu, jam kerja terbatas gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau untuk mendapatkan keuntungan ya udah produksi aja sebanyak-banyaknya. Kita produksi produk A 1 miliar unit, produk B 2 miliar unit gitu kita produksi. Tapi kan kita terbatas bahan bakunya, orang-orangnya, tenaganya gitu. Makanya kita harus tahu nih mana yang paling optimal. Kita catat nih batasan kita ada apa aja. Tadi batasannya di sini kita bisa lihat ya, sumber dayanya kan terbatas. Oke, ini akan belum kita olah nih, belum kita modelkan. Di sini kerja dalam buat batasan atau constraint. Ini mana ya saya buat nih. Dari sini aja langsung ya. Lumayan ya kalau ngomong di siang hari gitu, lagi puasa. Oke, batasan yang pertama gitu.
sumber daya 1 dulu aja ya, kita mulai dari sumber daya 1. Sumber daya 1 dia terbatas 1.500. Di sini kita lihat 30 ini apa? Pemakaiannya dia kepakai 30 kan. Sekali dia digunakan untuk produksi dia kepakai 30. Tapi yang pakai cuma si A. Tadi kita simbolkan A ini X1 kan. Berarti 30 X1 harusnya kan ada plus sama X2. Cuman X2 nggak pakai, jadi kosong. 30 X1 dia, nah ini perlu kalian perhatikan. Tanda itu ada kurang dari, ada lebih dari. Tahunya dari mana? Ya dari case-nya gitu. Ini, karena case-nya ini adalah kapasitas. Berarti kita bisa nggak pakai lebih dari 1.500? Nggak bisa ya, maksimal kan 1.500. Berarti kita makanya kalau bisa pas 1.500 atau kurang dari 1.500. Bisa artinya ya. Maka kita pakai simbol kurang dari sama dengan. Kita memakai sumber daya 1 untuk memproduksi produk A maksimal 1.500 atau kurang dari. Kalau sampai kurang dari nanti kan dia akan sisa. Gitu. Ini adalah sumber daya 1. SD1 saja. Kemudian, untuk sumber daya 2, lihat, sumber daya 2, X1 atau si produk A, dia membutuhkan 40. Kemudian untuk produk B dia membutuhkan 20. Makanya dituliskan 40 ditambah 20. 40 jadi dipakai oleh produk A, 40 X1 ditambah dipakai oleh produk B, 20 X2. Kurang dari sama dengan 2.500. Gitu ya. Nah, kemudian untuk constraint ketiga, ini kita langsung lihat dari sini. Berarti 20 X1 ditambah 25 X2 sama karena dia kapasitas lagi ya, kurang dari sama dengan. Yang namanya stok, nggak mungkin dong kita memakai lebih dari stok gitu. Mana ada barangnya gitu ya. Pasti kurang dari atau benar-benar dihabisin. Lebih bagus lagi dihabisin, karena kan berarti kita nggak bisa gitu. Tapi kan ya belum tentu gitu bisa dihabisin. Bisa aja dia sisa cuma 10 kah, sisa cuma 5 gitu. Nih, maka lihat constraint ketiga ini ya. Sumber daya 1, ini sumber daya 2, ini sumber daya 3. Masih ada nggak? Nah, sekilas selesai ya. Ternyata masih ada satu teman-teman ini. Ini apa? Maksudnya adalah, ini tadi pernyataan yang tadi, untuk memenuhi permintaan konsumen, maka pabrik harus memproduksi dua jenis produk tersebut. Nih, case-nya kainnya, dua jenis produknya. Artinya adalah, untuk X1 dan X2 ini nggak boleh ada yang nggak diproduksi. Kalau nggak diproduksi kan sama dengan 0 ya. Nah, ini maksudnya si X1, ini dan X2 dia harus lebih dari 0. Artinya harus diproduksi dua-duanya. Kecuali ada yang bilang misalkan di case tempat teman-teman, di perusahaan kita kalau misalkan kepepet nggak apa-apa deh X2 nggak diproduksi karena nggak ada yang beli juga sebenarnya, nggak ada juga yang peminatnya kecil gitu. Oke, berarti ini kita ubah, bisa diubah jadi misalnya X1 harus diproduksi ya 0, X2 bisa jadinya lebih dari atau sama dengan 0. Ini kan artinya dia boleh 0 kan. Tapi kalau nggak ada sama dengannya dia nggak boleh 0. Harus ada barangnya. Gitu. Jadi perhatikan case-nya nanti teman-teman, jangan terkecoh. Oke, kita sudah bisa membuat batasan atau constraint dan ini sudah selesai untuk perumusan model. Lihat, fungsi tujuannya sudah ada, max Z sama dengan 200x1 plus 140x2, batasannya adalah ini gitu. Dan udah selesai teman-teman. Sebenarnya seperti itu aja untuk membuat pemodelan. Yang penting adalah teliti aja gitu. Karena biasanya mahasiswa kadang kurang teliti. Bahkan untuk menuliskan variabel keputusan aja masih keliru biasanya gitu. Variabel keputusan yang mana ya Bu? Yang apa ya? Jadi dibaca case-nya. Oke, ada pertanyaan? Aman, Bu. Oke, aman ya.
Kalau begitu kita lanjut ke contoh kedua. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk. Nah, ini langsung dijelasin produknya. Yaitu ada kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku. Nah, bahan bakunya adalah ada benang sutra, ada benang wol, sama ada tenaga kerja. Kemudian, maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Kalau benang wol dia adanya 30 kg per hari. Sementara tenaga kerja 40 jam per hari gitu. 40 jam ini berarti kan ya nggak mungkin satu tenaga kerja dong ya gitu. Ada lebih dari satu tenaga kerja. Tapi di sini tidak disebutkan berapa jumlah tenaga kerjanya. Nah, intinya adalah tenaga kerja mengerjakan total 40 jam per hari, teman-teman. Mungkin ini ada 5 kali ya biasanya ya. Berarti kalau 8 jam per hari, 8 dikali 5 ada 40. Baik, kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra dan pengerjaan selama 2 jam. Ini untuk bikin satu kain sutra ya. Sedangkan kain wol membutuhkan 3 kg benang sutra, 2 kg benang wol dan membutuhkan waktu pengerjaan selama 1 jam. Di mana kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar untuk sutra dia memberikan keuntungan 40 juta untuk kain sutra mahal ya, dan kain wol adalah 30 juta untuk kain wol. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pabrik harus memproduksi dua jenis kain tersebut. Oke, silakan dibaca dulu untuk soalnya. Oke, kemudian kita buat variabel keputusannya. Gitu. Variabel keputusannya, misalnya kita pakai X ya, teman-teman ya. Variabel keputusannya ada apa? Kan Kain sutra dan kain wol, Bu. Oke, kain sutranya apanya yang diproduksi ya? Jumlah kain sutra yang diproduksi, lalu kemudian X2-nya jumlah kain wol yang diproduksi. Oke, ini variabel keputusan jumlah kain sutra yang diproduksi dan jumlah kain wol yang diproduksi. Kemudian fungsi tujuannya. Tadi karena masih informasinya berupa keuntungan, berarti kita masih memaksimalkan ya. Yang bersama seperti contoh pertama, 40 ini keuntungannya produk kain sutra, lalu dari sini. Kemudian untuk kain wol 30 juta. 30 juta. Max Z sama dengan 40x1 plus 30x2. Kemudian, batasannya, ini kita nggak perlu pakai coret-coretan, kita langsung baca dari soal. Untuk kain sutra, dia butuh 2 kg benang sutra, 2 kg benang sutra, X1 kan jumlah kain sutra yang diproduksi, ditambah 3 kg benang sutra gitu. Untuk batasannya. Dari sini, ini misalnya ya dibalik nih ya. Soal ini tidak diceritakan. Soal ini, misalkan ini yang tahu cuma saya gitu. Terus teman-teman baca model yang saya buat gitu. Nih mas, ini model yang saya buat gitu. Nah kalau diberikan keterangan ini, teman-teman udah bisa baca teman-teman. Kita bisa lihat nih. Oh, max Z sama dengan 40x1 plus 30x2. Kita memaksimalkan profit ya. Berarti keuntungannya produk yang si X1 ini kain sutra ya. Keuntungannya kain sutra 40. Oke, keuntungannya kain wol 30. Oke, batasannya. Batasan pertama ini ada benang sutra ya. Benang sutra berarti untuk kain sutra pakai 2 kg misalkan. Terus kemudian untuk kain wol pakai 3 kg gitu. Kapasitasnya adanya 60 aja, 60 kilo. Kalau benang wol, oh di sini kain sutra nggak pakai benang wol. Bahan untuk bikin kain sutra nggak pakai benang wol. Kemudian untuk kain wol dia pakai 2 kilo gitu. Kapasitasnya ada 30. Oh, oke. Tenaga kerja. Untuk bikin kain sutra butuh waktu kan, masih 2 ngeblank. Tadi satuannya apa? Jam. Oke, 2 jam gitu. Butuh 2 jam. Kemudian untuk bikin kain wol, ini kan kalau angka 1 kan memang nggak ditulis ya.
Aslinya kan sebenarnya ada angka 1. Butuh 1 jam gitu. Oh, maksimal dalam 1 hari berarti dia pakai 40 jam ya. Oh, di sini ternyata kain sutra dan kain wol wajib diproduksi dua-duanya, nggak boleh ada yang di skip. Udah, ini model matematika teman-teman. Diberikan keterangan biar orang lain ngerti. Ininya. Meskipun nggak harus juga kok model matematika diserahkan ke orang lain. Biasanya sih yang menyelesaikan model matematika ya dia yang buat ya yang nyelesain gitu. Dengan ini, teman-teman bisa menjadi fondasi kalian untuk melakukan perhitungan di metode-metode selanjutnya. Karena metode-metode selanjutnya adalah mencari nilai X1 dan X2 ini. Kalau kalian buat modelnya aja udah keliru, misalkan kebalik nih, kebuat malah 30X1 plus 40X2, kebalik aja, pasti hasilnya berbeda. Gitu. Ini mana ya, ini coret-coretan ini kita simpan dulu, nanti setelah kita mulai di hitung-hitungan kita di metode selanjutnya, kita lihat ya hasilnya ya, mana yang lebih murah, pakai perhitungan menggunakan riset operasi atau tebak-tebakan gini, gitu. Ini harus saya simpan sih, takutnya ini saya screenshot aja ya, soalnya kalau di close ini hilang. Ini saya screenshot dulu, langsung hilang, dah. Oke, nanti kita buat di pertemuan selanjutnya, kita cek. Oke, ini contoh keduanya. Nah, lanjut. Ada contoh ketiga. Ini masih di PT yang sama gitu. Dalam proses produksi kain sutra dan kain wol, perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Tadi kan kita pakainya apa? Tenaga kerja sama bahan baku ya untuk buatnya. Untuk memproduksi kedua kain tersebut diperlukan bahan baku ini ya tadi ya, di refresh benang sutra, benang wol, serta tenaga kerja. Pabrik memiliki persediaan maksimum, sama dong pasti ya cashnya ya, 60, 30 sama tenaga kerjanya 40 jam. Setiap meter kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra, 2 jam tenaga kerja. Dengan biaya produksi, nah bedanya di sini diinformasikan biaya produksinya. Rp 10 juta. Bu, asal muasal biaya produksinya dari mana? Itu teman-teman pelajari di analisis dan estimasi biaya. Kemudian di beberapa mata kuliah lain juga ada dijelaskan ya tentang perhitungan biaya produksi. Kalau di sini kita udah enggak ya, kita langsung pakai data yang sudah ada. Sementara itu, untuk membuat kain wol, tadi ya bahannya sama ya, 3 kg benang sutra, 2 kg benang wol, 1 jam tenaga kerja. Dengan biaya produksi 8 juta, ini informasi baru, butuh 8 juta. Nah, ini saya hapus dulu aja. Informasi baru kita, biaya produksinya 10 juta sama 8 juta untuk kain wol. Lalu, nih ada biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja. Apalagi, untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan, pabrik harus memproduksi minimal 5 meter kain sutra dan 4 meter kain wol. Wah, ini udah dibuat ini lagi ya, dibuat ada syaratnya lagi gitu. Oke, ada informasi baru. Udah kan, ini adalah ketentuan-ketentuannya. Oke, baru kita buatkan modelnya. Yang pertama, sama ya pasti ya. Yang pertama, sorry. Pada keputusannya sama ya. Kenapa sama? Ya case-nya kan sama gitu. Case maksudnya ini kan di PT yang sama. Ya pasti sama dong. Nggak mungkin tiba-tiba kain sutra berubah menjadi kain katun gitu kan. Ya cuman yang bedanya adalah tujuannya. Kita kan tujuannya udah berbeda nyari hitungannya. Oke, sama jumlah kain sutra yang diproduksi dan jumlah kain wol yang diproduksi. Kenapa? Karena kan jumlah yang diproduksi ini pasti berpengaruh terhadap biaya biaya produksinya. Gitu. Dan juga berpengaruh terhadap keuntungan. Fungsi tujuannya. Tadi kalau berbicara keuntungan, yang optimal adalah yang paling menguntungkan. Sementara kalau kita berbicara, di sini informasinya apa? Biaya produksi, pasti kita mau yang paling rendah. Cost. Kan kita berbicara tentang cost ya, kita mau nyari cost yang paling rendah. Maka, dia case-nya adalah minimasi cost, meminimalkan cost, teman-teman. Fungsi tujuannya udah berubah ya. Kemudian berarti ini menjadi min Z sama dengan 50-nya apa? Biaya produksi. Oh sorry, ini saya salah.
Saya salah tulis. Oke, sambil kita benerin ya. Biaya produksi untuk kain sutra itu 10, berarti min Z 10 X1. Ya kan? Biaya produksi untuk kain sutra dikali dengan jumlah kain sutra yang kita produksi, itu adalah total biayanya kan untuk kain sutra. Ditambah, coba kain wool. Kain woolnya 8 juta. Sorry, ini keliru. Ini 8 juta. 8 juta dikalikan dengan jumlah kain wool diproduksi. Intinya kan ini total biaya produksi kain sutra ditambah total biaya produksi kain wool. Didapatkanlah nilai optimal, nilai minimal dari cost untuk produksi kain sutra dan kain wool gitu. Oh, bentar, ini baterainya lowbat ya? Iya, bentar. Oke, kita lanjut. Tadi sudah fungsi tujuan dan terakhir batasan masalah atau constraint tuh. Constraint-nya sama nggak? Constraint-nya sama teman-teman. Ini ada yang berbeda dikit, ini saya revisi. Constraint-nya masih sama ya, penggunaan benang sutra kan selalu sama ya, hampir sama ya, sama seperti case yang pertama tadi. Lagi-lagi, oh perusahaan yang sama gitu. Benang wool sama, penggunaannya sama gitu. Tenaga kerja sama. Kenapa bisa sama? Ya karena variabel keputusannya sama kok, perusahaan yang sama, case yang sama. Tapi ada tambahan nih. Kalau di sini kebetulan ternyata berubah lagi, ada keputusan berubah misalkan. Untuk memenuhi kontrak pelanggan, pabrik harus memenuhi produksi minimal 5 meter kain sutra. Berarti ini ada ketentuannya berubah. Untuk ini, kita turunin yang ini. Kain sutra X1 kan. Minimal 5 meter, berarti lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Kalau misalkan ditulis, tapi dulu, ini mulai. Bentar. Oke. Misalkan ini ditulis kayak gini, lebih dari 5, masih belum sesuai ya pernyataannya ya, minimal 5 meter. Nah teman-teman jangan terkecoh dengan kata minimal, itu berarti kurang dari ya enggak. Perhatikan lagi, minimal 5 meter berarti paling sedikit 5, paling banyak ya sebanyak-banyaknya kalau bisa gitu kan. Karena apa hubungannya apa sama keuntungan tadi juga kan. Oke, minimal berarti lebih dari atau sama dengan. Nah teman-teman, karena saya nggak tahu kalau menggunakan PPT dari bawaannya Google, sama dengan saya tulis gini aja ya, sama aja ya, lebih dari sama dengan gitu. Saya bingung kalau masukin simbol kalau di sini. Biasanya saya tulis di Word dulu terus saya copy paste. Kemudian kalau untuk kain wool minimal 4 meter, berarti lebih dari sama dengan 4. Nah, ini ketentuannya berubah lagi. Gitu. Itu juga lihat lagi tadi case-nya ya. Ini, teman-teman. Maka kita sudah selesai membuat model matematika untuk minimasi cost produksi, meminimalkan cost produksi ya. Ini nggak masalah, jadi nggak ada kata-kata baku yang harus ditulis. Yang penting jelas aja dan nggak miss informasinya gitu. Udah, tadi keputusannya udah jelas, jumlah kain sutra yang diproduksi, jumlah kain yang diproduksi, tujuannya oh meminimalkan cost produksi gitu. Oh, kalau meminimalkan cost produksi kan berarti udah jelas ya. Yang namanya cost produksi berarti ini costnya nih 10 nih, 10 untuk memproduksi X1 apa? X1 kain sutra, jumlah kain sutra diproduksi. Oh, oke, kain sutra diproduksi ini biayanya 10 untuk satu apa ya, satu lembar ya tadi ya, misalnya satu lembar kain sutranya gitu. Ini kain woolnya 8. Udah. Tadi kan sebenarnya 10 juta ya. Teman-teman nggak harus nulis sampai yang nolnya, nggak harus sampai nolnya 6 gitu. Kalian singkatin aja. Nanti kalau udah di akhir baru angka jutanya kita balikin. Jadi gitu aja. Jadi singkat aja angka-angkanya.
Misalkan ini 2000 kg, misalkan udah tulis aja jadi 2 gitu. Yang penting teman-teman ingat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan kalau misalkan bingung. Ini di sini saya record kok teman-teman tadi. Jadi nanti saya upload, ntar saya stop record.